Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Mufidah dari Prodi Refraksi Optisi dengan NIM 2002027. Saya akan menjelaskan materi tentang deteksi dini gangguan refraksi untuk memenuhi tugas mata kuliah IKM Pramuka Kesehatan. Mata adalah salah satu indera yang penting bagi manusia. Melalui mata, manusia menyerap lebih dari 80% informasi visual yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Namun, gangguan terhadap penglihatan banyak terjadi, mulai dari gangguan ringan hingga gangguan berat, yang dapat mengakibatkan kebutaan. Selain masalah kebutaan, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi juga menjadi masalah serius. Apabila keadaan ini tidak ditangani secara serius, akan terus berdampak negatif pada perkembangan kecerdasan anak dan proses pembelajaran yang akan berdampak memengaruhi mutu, kreativitas, dan produktivitas individu. Pada akhirnya nanti akan mengganggu laju pembangunan ekonomi nasional. Beberapa jenis gangguan kesehatan mata antara lain glaukoma, vitreoretina, infeksi imunologi, neuroftalmologi, trauma, rekonstruksi, okuloplasti, tumor, refraksi, oftalmologi, retinopatik, diabetik, dan lain-lain. Salah satu cara untuk mendeteksi dini gangguan refraksi adalah melakukan tes visus mata. Tes ini biasa dilakukan ketika seseorang kesulitan untuk melihat objek dengan jelas dalam jarak dekat, jarak jauh, ataupun keduanya. Tes visus umumnya dilakukan dengan bantuan Snellen chart atau bagan Snellen. Bagan ini dikembangkan oleh seorang dokter spesialis mata dari Belanda, Herman Snellen, pada tahun 1860-an. Ada banyak variasi dari Snellen chart yang digunakan dalam tes ketajaman mata. Secara umum, Snellen chart yang digunakan untuk tes mata terdiri dari 11 baris huruf kapital dengan ukuran yang bervariasi. Semakin ke bawah, ukuran huruf akan semakin kecil. Arti angka pada Snellen chart. Setiap baris Snellen chart dilengkapi dengan angka yang merupakan jarak atau dalam satuan kaki. Angka ini menunjukkan jarak normal seseorang dapat membaca dengan jelas huruf pada baris tersebut ketika melakukan tes. Misalnya terdapat angka 20/200 di samping baris huruf pertama. Angka pertama yaitu 20, mewakili jarak antara Anda dengan Snellen chart tersebut yaitu 20 kaki atau 6 meter jauhnya. Tes visus mata dengan membaca huruf di bagian Snellen biasanya memang dilakukan dalam jarak 6 meter. Sedangkan angka kedua yaitu 200, mewakili jarak maksimal di mana mata masih mampu membaca huruf pada barisan tersebut dengan jelas. Angka 200 berarti 200 kaki atau 60 meter. Begitu seterusnya untuk angka-angka yang tertera di bawahnya. Ketajaman penglihatan normal manusia dalam ukuran bagan Snellen adalah 20/20 kaki atau dalam satuan meter yaitu 6/6 meter. Artinya dalam jarak 20 kaki alias 6 meter, mata Anda seharusnya masih cukup tajam untuk melihat tulisan yang memang normalnya dapat terbaca dari jarak tersebut. Akan tetapi, jika hasil visus mata Anda menunjukkan 20/40, berarti mata Anda dengan jarak 20 kaki atau 6 meter hanya mampu membaca huruf yang cukup besar yang dapat dibaca pada jarak 40 kaki atau 12 meter. Prosedur pemeriksaan visus mata. Pemeriksaan visus mata bisa dilakukan di klinik mata dengan dokter spesialis mata, ahli optik, atau perawat. Selain itu, tes ini juga bisa dilakukan di optik atau tempat pembuatan kacamata dan lensa kontak. Berikut ini adalah prosedur tes ketajaman mata dengan Snellen chart.
Yang pertama, Anda akan diminta untuk duduk atau berdiri dengan jarak 6 meter dari kartu Snellen. Pemeriksaan biasanya dilakukan di tempat dengan pencahayaan terang. Yang kedua, tutup salah satu mata Anda dengan menggunakan telapak tangan. Apabila tersedia, Anda mungkin akan dipakaikan kacamata khusus dengan penutup mata. Yang ketiga, dokter atau ahli optik akan memeriksa mata kiri dan kanan secara terpisah. Mata dengan pandangan yang lebih buram akan dites terlebih dahulu. Saat tes dimulai, Anda diminta membaca huruf dari baris paling atas ke bawah sehingga Anda tidak mampu lagi membaca huruf pada baris tersebut. Baik huruf pada barisan 20/20 atau 6/6, prosedur akan diulang dengan menggunakan kacamata pinhole. Pada kacamata ini akan dipasangkan lensa korektif yang terus diganti sampai Anda bisa melihat dengan jelas. Keenam, apabila dengan pinhole penglihatan mengalami perbaikan, dapat diketahui kelainan refraksi yang terjadi, apakah merupakan rabun jauh atau miopi, rabun dekat, ataupun mata silinder. Tes untuk membaca huruf pada Snellen chart ini akan diulangi untuk bagian mata yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.